Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, nama saya Ati Herawati. Hari ini akan beraksi pemuda dan pemudi di era modernisasi. Mudah-mudahan optimis menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Hadirin, oh hadirin. Kalau Atik bilangnya hadirin, oh hadirin, jawabannya kulan teteh. Siap? Siap. Hadirin, oh hadirin. Kulang teteh. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang semakin modern ini, banyak budaya barat yang masuk, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Bisa melalui televisi, bisa melalui internet, bahkan bisa mempengaruhi gaya berpakaian kita dan gaya berbicara kita kepada orang lain. Generasi muda adalah generasi yang rentan sekali terpengaruh oleh pergaulan bebas. Bahkan banyak sekali pemuda yang tidak beroptimis dalam kepribadiannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, dari ayat di atas telah jelas bahwasanya wala dan janganlah tulqu bi aidikum, kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahluku, ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad agar apa? Agar kita semua mematuhi semua perintahnya. Tapi mengapa hadirin, banyak sekali para pemuda-pemudi yang tidak mematuhinya, bahkan menyimpang dari ajaran Al-Quran. Apa penyebabnya? Yaitu IDP. Apa itu IDP? Ikut-ikutan dalam pergaulan. Hadirin rahimahullah, dari situlah hadirin bahwasannya akhlak itu adalah nomor utama hadirin. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Dan jangan bertingkah seperti si Kabayan. Pada zaman sekarang hiduplah seorang si Kabayan, dan dia sangat sekali mengikuti peraturan di era modern saat ini. Di suatu pagi, si Kabayan mengendarai motornya yang sangat kencang, tetapi malamnya sudah hujan. Treng teng 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 treng teng 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 teng. Nah, setelah itu ada seorang nenek-nenek yang hendak menyeberangi jalan. Tidak lama kemudian si Kabayan pun
si kabayan itu berbalik arah, berbalik arah dan berkata dengan gayanya yang kurang sopan dan perkataannya yang kasar. Ia berbicara dengan sebuah syair. Asu pas aku dolan jebol ketemu kowe yang jalan. Lalu setelah itu si kabayan pun berbalik arah dan meninggalkan si nenek tersebut. Akhirnya si nenek berkata dengan mengusap dadanya, dasar anak zaman sekarang tidak punya etika terhadap orang tua. Astagfirullahaladzim. Hadirin, dari fenomena tersebut ini terjadi akibat banyaknya penghuni-penghuni yang tidak berpegang lagi kepada Al-Quran, bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya mengenai ilmu agama. Banyak sekali para pemuda-pemudi yang melakukan segala sesuatu hanya karena ikut-ikutan tren saja. Bahkan agama adalah way of life dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hadirin, kita harus menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apakah generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas itu adalah generasi yang berakhlakul karimah, yang hormat menghormati, kasih mengasihi, yang saling tolong menolong antar sesama. Karena generasi muda adalah estafet kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Hadirin, bahkan kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, serapih apapun seseorang memakai dasi, setampan apapun seseorang memakai peci, secantik apapun seseorang menghiasi diri, dan sepintar apapun seseorang itu berargumentasi, tetapi jika dia tidak mengedepankan akhlak, maka mencerminkan orang tersebut tidak beriman. Hadirin, oh hadirin, Bulan teteh. masih ingat jargonnya? Kalau Atik bilang hadirin, oh hadirin, jawabannya bulan teteh. Siap? Siap. Hadirin, oh hadirin. Bulan teteh. Alhamdulillah. Jadi hadirin, dari berbagai macam konflik generasi muda yang tadi saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menjadikan kita generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Hadirin, untuk mewujudkan generasi yang berakhlak tersebut, kita perlu berbagai macam hal yang harus kita lakukan dan yang harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena untuk menjadi pemuda yang cerdas, kita perlu ilmunya terlebih dahulu, terutama ilmu agama. Karena kita harus fikih Islam, yaitu kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Di mana kita mau memimpin suatu negara jika kita tidak menjaga kesehatan dan sering sakit-sakitan. Yang ketiga, perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan terpengaruh dengan akhlaknya yang bagus. Yang keempat, memperbanyak aktivitas yang positif. Daripada kita menghabiskan waktu di depan gadget, lebih baik kita ikut kajian Al-Quran dan ikut kegiatan sosial yang bermanfaat. Dan yang kelima, yaitu kita menjaga hati kita agar selalu beriman kepada Allah dengan cara menjaga sholat